Kedua antara EVOS Legends versus RRQ Hoshi. Let's go, ini dia untuk El Clasico di hari yang kedua, game yang pertama. Wow, aku suka banget sebenarnya draft dimana ada Cushion yang dikombokan dengan Ade Kadita. Ini bakal bermain lebih agresif harusnya dari EVOS Legends, namun pergerakan dari seorang Dream sudah mulai terlihat. Albert kali ini masih bisa untuk men-secure tentunya satu buah purple tanpa ada gangguan, namun kali ini dari R7 dan juga Cyclops mencoba di Petrify sangat-sangat baik dari seorang R7, namun Cyclops pun tidak akan terlalu memaksakan teamfight di area bawah, bakal bermain lebih aman. Tapi kali ini dari Hijume mencoba untuk headbutt ke arah seorang Clay, bakal coba dibalikan keadaannya dengan satu buah Void Crystal. Terkena efek slow, namun Hijume masih cukup tanky. Ya, tapi sejauh ini kita lihat ternyata Versik lah yang menggunakan Gashen di area jungler dan Hijume mid lane Akai. Oke, ini adalah strategi yang dikeluarkan oleh EVOS Legends di game yang pertama. Dan terlihat sepertinya Albert fokus ke arah Little Wanderer, Retribution dikeluarkan. Dan betul saja bisa mendapatkan Little Wanderer yang pertama karena pergerakan dari Versik menuju ke area bawah, ke arah XP lane. Apakah R7 sadar ada satu player dari EVOS Legends yang coba untuk menuju ke arah XP lane, atau bisa saja pick off terjadi di bagian bawah. Oke, ada adu damage terjadi antara Cyclops dan juga R7, sama-sama kuat sepertinya, dan kita tahu ya ini adalah match atau pertandingan yang tunggu-tunggu untuk R7 juga. Tapi meskipun itu ada mid lane-nya yang di pressure lagi dan lagi, Clay harus berhati-hati dari Versik dan juga Hijume. Iya, sementara ini pergerakan dari Albert yang benar-benar diwaspadai banget sama EVOS Legends. Karena sebenarnya EVOS Legends mereka mau coba untuk invasi ke area jungle ya, tapi kali ini R7 sudah melihat ada pergerakan 3 pemain dari EVOS Legends di area bawah. Informasi sudah diberikan, jadi pemain-pemain dari RRQ Hoshi mereka akan lebih berhati-hati tentunya di area bawah. Tapi Albert mencoba untuk mengharas ke arah sarang Versik kali ini. Turtle Camp presented by Lita tentunya sudah hadir. Turtle kita yang pertama yang akan diinisiasi oleh kedua belah tim. Ya, terlihat Albert seorang diri menunggu kedatangan dari teman-temannya. Dan sementara itu Silver Slaver belum ada combo balik. Ditarik ke arah jungle dari EVOS Legends. Dan sepertinya Versik nggak mau terlalu depan, mengingat ada R7 di sana yang sebelumnya bersiap juga. Falling Star pun ke arah belakang, namanya udah di set up, tapi dari World Manipulation. Dan itu dia didapatkan dari Retribution yang cukup baik. Meskipun sekarang Blazer ke arah Versik. First blood didapatkan, bahkan Cyclops pun harus hilang. 2 player hilang ditambah dengan Turtle untuk RRQ Hoshi di menit yang kedua. Merupakan hal yang sangat-sangat bagus untuk sang raja. Wow, itu dia first blood presented by BCA yang kita lihat. R7 tadi bagus banget, satu buah Black Dragon Form dibuka di timing yang pas. Dan Retribution on point dari seorang Albert tentunya membuat RRQ Hoshi bisa untuk mengamankan turtle mereka yang pertama. Tapi Petrify yang kena 3 pemain dari EVOS Legends ini yang ngebuat RRQ Hoshi mereka bisa menangi teamfight di area turtle-nya tadi. Ya, benar-benar bagus banget timing dari Petrify dan juga dengan Blast Fin. Dan kehadiran dari Reworld Manipulation Clay ini ngebuat EVOS Legends udah menerima banyak sekali efek crowd control dari segi slow, dari stunnya Petrify juga. Dan itu mempersulit ketika teamfight terjadi. Tapi sekarang pressure menuju ke bagian bawah. Dreams yang menggunakan Kadita belum mendapatkan tempat atau positioning yang bagus untuk bisa mempick off seorang R7 di area lain. Itu Wanderer berhasil lagi diamankan meskipun sekarang engage ke bagian belakang. Versik incandescent ke arah lain, tapi out of the flow. Albert mengejar, habis dikeluarkan di arah lain. Skylar bersiap, nyemil blast, setup yang manis dan bahkan brand one last hit. Dan 2 point kill tambahan untuk sang raja di menit yang ketiga. Membuat EVOS Legends semakin terpuruk lagi. 2000 gol perbedaan bukanlah hal yang bagus. Mengingat dari tadi pressure dari RRQ Hoshi ini, terutama Albertnya galak banget sih. Semua kill yang terjadi selalu ada Albert yang ngambil kill participationnya. Iya, Electo final blow yang dibawakan sama seorang Albert bisa mengincar Versik tentunya di area Black Line dengan cukup mudah. Sementara Brans di sini memang belum memiliki damage yang cukup untuk memberikan coveran ke arah seorang Versik, sehingga harus membuat 2 pemain tumbang di area atas. Sementara R7 tampaknya masih cukup kokoh dengan laning yang dijaga sendiri ya. Apalagi dengan pasif yang dimiliki oleh seorang Yuzong, ini mampu untuk memberikan life steal untuk seorang R7. Dan Total Camp presented by Lita, teman mabar kita, sudah hadir. Dan RRQ Hoshi mereka sudah mulai bersiap, 4 pemain di area bawah. Tentunya mereka mau lebih ngezoning sih. Lebih ngezoning, tapi balik lagi EVOS Legends kayaknya sadar nggak bakal bisa kontes di area Turtle yang kedua. Jadi mereka lebih fokus ke arah Skylar. Lihat 3 player di atas udah nunggu buat Skylar, dan head to head bisa terbaik pada shop antara Gashen dan juga Benedetta. Kedua jungler dari kedua belah tim yang sudah berbeda 2 level. Di menit yang keempat bukanlah hal yang baik untuk EVOS Legends. Tapi dari segi setup ya, dia tadi nih
Vin sih yang jadi salah satu eksekutor yang bagus juga. Meskipun sekarang Versik, Incandences yang sangat tepat. Masih bisa mendapatkan orange buff miliknya meskipun ada 2 player tadi yang sudah mulai bersiap di bagian orange buff pit. Ada R7 dan juga Albert. Beralih ke bagian atas, Brand seorang diri. Ditinggalkan oleh teman-temannya yang tadi membantu ke area mid lane. Tapi sekarang Skylar lah yang bersiap untuk menghancurkan ke bagian atas. Meskipun ada pick up terjadi, Hijume di sana terlalu tanky sepertinya. Rainers Apathy belum tepat sepertinya diketahui. Ketika positioning Rainers Apathy-nya disiapkan tadi sama Skylar sehingga Hijume nggak mau maju ke bagian depan. Wah, di invasi jungle-nya diambil oleh seorang Finn kali ini. Dan ternyata zoning yang dilakukan oleh Arkeosi masih terlihat di area atas. Sehingga membuat Hijume tentunya harus berhati-hati. Tapi kali ini lihat satu buah heavy spin. Connect ke arah seorang Finn. Tapi Reward Manipulation dibuka begitu saja. Hijume masih bisa flicker. Dan main blast dibuka. Tapi ternyata Dreams mencoba untuk membackup dengan sangat amat baik. Ralph dibuka begitu saja. Finn tumbang. Tapi Albert mulai datang kali ini ke area backline dan mencoba untuk mengecek di area bus. Ada siapa tidak terlihat karena Hijume sudah lari mundur ke area backline-nya sehingga membuat Albert bakalan mundur terlebih dahulu karena dia tahu pergerakan dari Brand dan juga Dreams ini bisa membuat dia terpick off kalau dia terlalu overcommit. Ya, dan Albert benar-benar tanky banget. Kayaknya dia build lebih ke arah item defense sejauh ini karena tadi heavy crossbow damage-nya nggak terlalu sakit dan auto turret di area atas berhasil dihancurkan. Lagi-lagi Albert selalu berada di setiap pertempuran. Dia bisa memberikan pokingan damage dengan Phantom Slash dan juga melarikan diri dengan mudah dengan adanya Nice for a Nice pastinya. Dan di area bawah terlihat R7 yang sudah mulai mendekat juga ke arah Versik. Apakah pick off terjadi dari kedua bola player ini? Tapi Psycho sudah mulai mendekat ke arah bagian bawah meskipun di bagian tengah 3 melawan 2 bukanlah hal yang bagus. Sejauh ini Skylar masih berada di bagian gold lane. Belum ada perpindahan dari kedua side dari Arkeosi. Tapi Alto Blow menuju ke Turtle yang ketiga yang sepertinya nggak akan ada kontes lagi dan lagi terjadi untuk Turtle yang ketiga. Iya, menurut aku kalau Hijume mencoba untuk ngelok mungkin ke arah Albert ini akan sedikit sulit karena Albert dia masih punya Eye for an Eye tentunya yang bisa ngebuat dia lari dari satu buah lock dari seorang Hijume. Tapi akan beda cerita kalau mungkin dia ngeloknya ke arah seorang Finn atau ke arah seorang Skylar, tapi itu nggak akan mudah tentunya. Reversi kali ini sudah dipukul mundur oleh Albert dari area mid-nya. Minion sudah mulai berjalan, tapi pergerakan dari Skylar tentunya sudah mulai masuk invasi ke area jungle dari tim EVOS Legends. Dan bahkan posisi dari Brand sudah mulai di zoning, tapi kali ini Dream mencoba untuk membuka satu buah rock wave. Dan bahkan Albert coba untuk mengejar satu buah electro final blow. Dan bahkan satu buah Reward Manipulation dibuka oleh seorang Clay. Tapi ternyata tiba-tiba akan terpecah begitu saja. Dreamsnya pun tumbang bersama dengan seorang Psychot. Ya, 2 orang menghilang. Sekarang Skylar mencoba untuk engage lagi. Inner turret di sana yang menjadi target untuk seorang Skylar dengan runnernya. Tapi lagi-lagi 2 player. Kehilangan dari EVOS Legends membuat mereka under pressure. Dan sekarang menuju ke Versik. Versiknya tumbang. Ini bukan merupakan hal yang bisa diterima oleh EVOS Legends. Terutama untuk di 7 menit awal. Karena mereka lagi dan lagi terus-menerus di pick off satu persatu oleh Arkeosi. Lihat Versik, KDA yang dia miliki 0-3-0. Sejauh ini belum ada pick off yang terjadi. Dan aku mau ingetin juga, kalau kalian bisa nobar PPS sambil setup, ada yang terjadi lumayan blast, terkena efek stun di sana. Coba pressure lagi dan lagi, Reward Manipulation, Dreams, one last hit, terpick off balik. 2 orang lagi dan lagi menjadi korban untuk Arkeosi. Meskipun sekarang Rainers Apathy ke badan berat, terkena damage dari Rainers Apathy meskipun Albert seorang diri masih bisa mendapatkan orange buff-nya karena Retribution. Albert udah beda 3 level dari seorang Versik dan iya, ini setupnya RRQ sih bagus banget. Kita lihat tadi Numian Blast dari Finn ya, itu dari semak-semak yang nggak diprediksiin sama EVOS Legends dan dengan timing yang tepat Reward Manipulation itu pick up 2 player langsung bang. Itu di combo dengan sangat amat baik oleh Arkeosi dan kali ini Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai muncul. Combo yang bagus dari seorang Finn dan juga Clay. Ketika Reward Manipulation dibuka bersamaan dengan satu buah Numian Blast, ini membuat pemain-pemain dari EVOS Legends tentunya tidak akan bisa mundur. Dan bahkan terkena satu buah 15 dari seorang Dreams yang ngebuat Dreams tentunya tidak bisa mundur dengan cukup mudah. Tepat kali ini lihat R7 mencoba maju ke arah depan dan bahkan dari Cyclops tumpang begitu saja. Furious Dive yang sangat aman on point dan Dragon Tail dari seorang R7 ini ngebuat Cyclops tentunya yang harusnya butuh item defense ini akan ditahan sama seorang R7 di area depan. Oh my god, ini 9 menit penuh pembantaian dari Arkeosi. Aku lihat gimana sang raja benar-benar menguasai game ini. Di game yang pertama perbedaan 10.000 gold. Di menit yang ke-9 ini adalah bencana untuk EVOS Legends karena mereka kehilangan atau ketinggalan 5 item meskipun sekarang ada Dream sana yang sudah mulai bersiap-siap juga. Athena Shield diamankan, base turretnya sudah mulai dicicil, pasif dari base sudah mulai hancur sedangkan Lord
Lihat Dreams. menuju ke arah atas dan Dreams seorang diri diketahui posisinya oleh Finn. Repositioning, menunggu momen yang tepat, mencari player backline dari RRQ Hoshi. Apakah Dreams sudah menemukan jalannya untuk bisa mempick off Skylar? Karena kalau misalnya enggak, ini akan menjadi pressure yang sangat kuat dari RRQ Hoshi meskipun sudah mulai berkumpul ke bagian atas. Lihat Dreams pergerakannya, Reward Manipulation dibuka, berat dalam ancaman sepertinya Hijume sakit banget damage dari Reward Manipulations. Dan bahkan dari arah belakang belum bisa mengenai siapapun. Dia engage balik, Dragon Tail-nya kena, belum ada Black Dragon Ball dikeluarkan, best turret di atas bisa dihancurkan, tapi balik lagi. Ini dia naga dari langit coba untuk mencari siapapun di depan sana. Psychos yang dituju, pasif dari best turret itu mulai hancur. Meskipun RRQ Hoshi mampu untuk lanjutkan perang, tapi mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu. Mengingat sudah tidak ada minion yang ada di area best turret dari EVOS Legends. Iya, bermain lebih disiplin dari RQC. Dan buat teman-teman yang lagi nobar El Clasico, jangan lupa untuk order GrabFood karena ada diskon sampai 50%. Langsung aja di scan QR code di bawah sini atau kalian bisa langsung ke grb.to/PVE tentunya, karena jangan sampai disia-siakan. Ini diskonnya lumayan loh guys. Ini diskonnya gede banget loh, sampai 50%, jadi langsung aja ya. Wah, tapi ya Akses website. gak cuma diskonnya dari Grab sih yang Apa luar tuh? biasa, tapi ini perbedaan network yang menurut aku udah didominasi banget sih sama RRQ Hoshi. Di 11 menitnya lihat perbedaan hampir menyentuh angka 11.000. Wow. Sehingga ini membuat EVOS Legends tentunya mereka agak sedikit kesulitan, perbedaan level terlihat begitu jelas. Tapi kali ini Albert mencoba untuk menahan Hijume di area depannya. Dreams udah ada satu Divine Glaive untuk Magic Penetration, tapi apakah damage-nya cukup? Karena mengingat ini udah terlalu jauh, udah terlalu didominasi oleh RRQ Hoshi, dan kesempatan mereka hanya tinggal nunggu Lord yang kedua aja sebenarnya. Ya, ini benar-benar butuh keajaiban untuk EVOS Legends karena dari pandangan mataku ya, dari segi kill udah jauh banget, beda 9 di sana, dari segi gold beda 11.000 menuju ke 12.000, dan dari objektif bahkan hanya satu turret saja di bagian bawah yang berhasil dihancurkan oleh EVOS Legends. Dan dari tadi kita ketahuin kalau misalnya Dreams nyari positioning, tapi dengan macro play RRQ Hoshi, mereka susah banget buat di pick off sama Dreams. Ini masalahnya, gak ada yang bisa nge-cancel ke arah play-nya. Reward Manipulation dibuka begitu aja, bebas banget. Albertnya langsung Electro Final Blow ngacak-ngacak bagian backline. Jadi bisa dibilang team fight-nya ini bisa dipecahkan dengan cukup mudah. Tapi kali ini Dreams sudah mulai terlihat di area depan dan Electro Final Blow dibuka oleh seorang Albert, tumpang Dreams-nya. Dan bahkan kali ini Lord Camp presented by Samsung Galaxy Air sudah muncul. Ini bakal menjadi Lord yang free untuk RRQ Hoshi. Lihat damage Skylar, positioning dan juga runnernya langsung menghilangkan Dreams yang tadi masih ada setengah HP, tapi sekarang menuju ke arah Lord yang kedua. RRQ Hoshi harusnya nggak akan ada gangguan dari teman-teman EVOS Legends yang sudah kehilangan Dreams-nya, dan bahkan 12 menit semakin unggul lagi, berbeda 12.000. Salah satu perbedaan yang sangat-sangat jauh untuk di game yang pertama, tapi engage di bagian bottom turretnya. Skylar di sana memberikan damage sakit banget. Hijume masih bisa flicker untuk mengamankan nyawanya, meskipun ada Albert tadi dari arah belakang belum bisa mempick off Hijume. Tapi lihat Lord yang kedua, Lord sudah enhance yang menuju ke arah atas dari EVOS Legends. Sepertinya untuk di Lord yang kedua ini akan kehilangan semua base turret dari EVOS Legends. Sakit banget sih Skylar, lihat satu kali hit aja ke arah seorang Hijume. Hijumenya harus mundur untuk coba dapetin lagi HP regionnya. Tapi kali ini dengan best turret di area bawah yang sudah tumbang, mulai dibuka Hijume langsung heavy spin, tapi ternyata terlalu sakit. Reward Manipulation dibuka juga oleh seorang Clay. Double kill diamankan oleh seorang Skylar. Kali ini 3 pemain tersisa dari EVOS Legends mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu, maju ke area depan, terkena Petrify, namun ternyata Skylar masih punya flicker untuk mundur. Bakal coba dikejar oleh seorang Psycho. Dreamsnya tumpang di tangan R7, tapi R7 berhasil di-trade oleh seorang Persik kali ini. Meanwhile, dari minionnya udah mulai berjalan ke area base-nya, Lordnya udah mulai masuk. Persik di area depan, tumbang di tangan seorang Clay, dan itu dia Psycho tidak akan dikasih pulang, dan RRQ Hoshi berhasil untuk mengamankan game yang pertama. Oh my god, RRQ Hoshi victory.